Swastiastu, salam Om rahayu, salam Swastiastu. sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Jero Mangku Teguh Eko Putra Roreng ya. Kita sebagai narasumber ya. Ya, kita akan membahas kali ini mengenai intoleran ya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali terjadi intoleran ya. Jadi kita akan membahas bagaimana pandangan agama Hindu untuk kasus intoleran ya. Untuk itu kita sapa beliau, Bapak Jero Mangku Teguh Eko Putra Roreng ya. Mari. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu, Pak Wayan. Oke, napi kabar niki Pak Mangku? Becik astungkara niki. Oke, Pak Mangku kita udah lama nggih. Oke, udah sibuk terus nih. Ya, apa netizennya pada nanya nih. Biasa kita muter ke daerah-daerah, kemarin ke Klaten. Klaten ya, di Jawa ya Pak ya. Iya, ya. Terakhir kayaknya ada acara di Cipayung ya Pak ya? Iya, di Kedaton Nusantara itu ada sesaji Raja Sunya. Oh, ya. Yang lihat itunya videonya tuh. Nah Pak Mangku, ini kita akan membahas mengenai intoleransi ya. Jadi sebetulnya kan sebetulnya sih kita sudah dari nenek moyang kita mengajarkan kita ini ya, dari leluhur kita ini untuk selalu kita toleransi ya, rasa kebersamaan ya, sesuai dengan Sumpah Pemuda ya. Kita semuanya dalam bahasa, dalam berkebangsaan, dalam berkewarganegaraan ya, suku dan lain sebagainya, kita harus bersatu. Apalagi kita sebentar lagi akan menyambut HUT RI ya, Republik Indonesia ini ya. Tentu kita ingin Indonesia damai-damai aja ya. Nah ini Pak, bagaimana menurut Pak Mangku nih pandangan dari agama Hindu khususnya ya, intoleransi ini bagaimana kita menyikapinya Pak Mangku ya? Monggo Pak Mangku. Ya baiklah Pak Wayan, jadi di HUT hari ulang tahun Republik Indonesia ini, jadi kita berharap ya Indonesia masih jalan terus ya. Jangan sampai Indonesia bubar ya, karena Republik ini dibangun atas dasar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya. Jadi atas dasar beberapa suku, beberapa agama, etnis mempunyai kesepakatan untuk menjadikan republik. Ya. Makanya negara ini bisa berdiri ya kalau Bhinneka Tunggal Ika diterapkan. Ya. Begitu Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan, atau negara ini hanya berdasarkan satu agama sendiri, pasti bubar, dijamin. Ya, pasti bubar. Jangan sampai ya Pak Mangku ya. Ya kita berdoa semoga NKRI harga mati. Tapi nggak tahu lah hukum alam yang bekerja ya. Ini tanda-tandanya sudah muncul ya. Jadi Indonesia Timur atau apa, rata-rata mereka wilayahnya lebih luas. Indonesia Timur itu ya, penduduknya sedikit. Jadi kalau misalkan Indonesia Timur dia mandiri, sebetulnya secara ini dia masih mampu gitu. Nah yang di Indonesia Barat ini kan penduduknya banyak, tapi ini ya wilayahnya lebih sempit sedikit ya. Tapi kita ya berdoalah semoga NKRI harga mati ya. Kita sebagai seorang ini nasionalis ya, nasionalis, kita mengharap tetap semua permasalahan akan diselesaikan ya. Semua tergantung kita. Indonesia ini mau dibawa kemana? Mau tetap Pancasila ya utuh, tapi kalau tidak Pancasila ya bubar, seperti negara-negara di luar negeri sana juga. Kasus yang utama itu memang kasus agama, yang kedua ekonomi. Nah, kita berbicara lebih menyempit tadi agama ya. Intoleran ya. Jadi toleran itu artinya membiarkan atau tenggang rasa. In itu tidak, berarti kalau toleran itu ya kita membiarkan orang lain menghormati, saling menghormati. Tapi kalau tidak menghormati ya itu namanya intoleran. Lah kalau dalam ajaran kita bahwa Hindu itu sangat mengajarkan toleransi ya, saling menghormati semua agama, semua pemeluk ya. Semua Atman ya, yang kita hormati sebetulnya Atmannya, karena kita percaya kepada Brahman dan Atman. Nah, dalam Bhagavad Gita jelas kalau ajaran Hindu itu mengajarkan namanya sikap toleransi atau tenggang rasa ya.
Ya. Jadi dalam Adiani 13 sloka 8, amma nityam adam bitwam ahimsa kesantir arjawam acaryo pasanam saucam stairyam atma winigraha. Menjaga ketundukan hati, bebas dari kebanggaan berlebihan, tidak melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, memiliki sikap tenggang rasa yang baik, hidup sederhana, melayani guru, selalu menjaga kebersihan diri, lahir batin, dan mantap dalam pengendalian diri. Ya. Jadi jelas ya, jadi kalau kita itu tidak diajarkan seperti itu. Ya. Nah, permasalahannya kan di seluruh dunia itu tidak semua orang berpikir, berperilaku, dan berideologi seperti di dalam Bhagavad Gita. Ya. Memang harus kita akui ya, ada beberapa golongan tertentu yang menganggap bahwa menyerang pemeluk agama lain, baik dia fasilitas ibadahnya, mempersulit pengurusan administrasinya, atau menyerang tempat pendidikannya, itu suatu ibadah ya bagi mereka loh ya. Nah itu pemahaman-pemahaman seperti itu di zaman dunia modern itu sudah tidak layak untuk diterapkan ya. Siapapun kita nggak merujuk ke agama atau golongan tertentu, tapi kita masih akui. Jadi ya tugas kita, tugas pemerintah harus memberikan kesadaran ya. Di seluruh dunia ini sebetulnya nggak hanya di Indonesia Pak, ya, di luar negeri juga banyak. Ya. Jadi ada beberapa kelompok orang yang menganggap bahwa merusak agama lain, mengganggu ibadah orang lain, itu merupakan suatu perintah Tuhan. Kelompok tertentu ya. Nah, sekarang kita sebagai umat Hindu, biar istilahnya kita juga Bali ini kan termasuk daerah yang toleransi juga ya. Paling toleransi lah ya di Indonesia Pak Mangku. Tetapi kadang-kadang toleransi juga kebablasan ya. Nah, menurut Pak Mangku apa kira-kira ada masukan atau kritikan untuk kita di Indonesia ini biar kita tidak ikut-ikutan mereka gitu. Jadi gini, kalau umat sedharma atau yang disebut Sanatana Dharma atau Hinduism sudah jelas. Kalau kita kembali ke ajaran Weda, ke ajaran kesastra, ya. Jelas kita tidak boleh ya. Intoleran itu jelas dilarang, yang tadi udah kita bacakan di Bhagavad Gita tadi salah satunya, dan kitab-kitabnya lain masih banyak ya. Ya kita harus back to basic kita, ke dasar ajaran kita, ke Weda, sastra, rontar-rontar ya. Semuanya tidak ada di ajaran Hindu itu yang mengajari untuk bunuhlah agama lain, bunuhlah bangsa lain. Ya walaupun kita pernah perang, Majapahit pernah perang, menundukkan seluruh Asia Tenggara gitu kan. Tapi Majapahit waktu menundukkan negara-negara lain tidak pernah ngomong saya membunuh kamu, memerangi kamu, ini perintah dari Tuhan. Ya ini perintah dari Gajah Mada karena dia Amukti Palapa kan. Nah makanya kita seperti itu. Kita memang harus toleran, harus menghormati, tapi kita juga harus punya proteksi diri. Jadi kita belajar dari keruntuhan Majapahit. Majapahit itu terlalu toleran ya. Orang mau mendirikan ibadah apa aja boleh silahkan, walaupun akhirnya itu seperti tikus menggerogoti ya. Kalau orang Bali mau orang agamanya apa, tidak pakai SKB menteri, 3 menteri, mau kurang dari 60 orang, kurang dari 90 orang, kalau mau bikin tempat sembahyang bikin aja, orang Bali nggak pernah protes. Nggak protes ya. Tapi kalau orang Bali atau orang Hindu atau orang agama minoritas di tempat lain, kita aja mendirikan kayak tempat ibadah ini susah sekali. Ini bertahun-tahun dulu kita di gudang belakang sana, di gudang dulu kita sembahyang itu. Baru sekarang ya tahun 2005 itu di gudang, baru tahun 2017 lah ini baru dibangun. Ya itu makanya ya kita sebetulnya perjuangan kita SKB 3 menteri itu harus dihapus karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang mayoritas mendirikan tempat sembahyang ya terserah aja, tapi kalau yang minoritas baru itu diterapkan, itu standar ganda. Jadi kita lebih hati-hati. Yang kedua, kita
sebelum kita menangkal lah, kita sebetulnya tidak ada melawan ya, menangkal atau proteksi diri atau survival aja. Ya. Kita harus brotherhood kita atau ukhuwah intern umat Hinduisme sendiri harus diperkuat. Lah kita bagaimana mau melawan yang mayoritas yang besar? Kita sama-sama Hindu aja berantem ya, Bali sama Jawa ini berbeda dipermasalahkan ya, Singaraja sama Badung ya, di Bali juga kan dipermasalahkan ya. Yang satu mangkunya pakai baju hitam, satu pakai baju putih, dipermasalahkan ya. Kalau seperti ini akhirnya ya anak buah kita apa murid kita apa anak-anak kita akan lompat pagar. Kok agama Hindu itu susah banget sih gitu kan. Kita aja yang guru-gurunya, yang pinanditanya, yang tokoh agamanya aja berantem kan. Ada beberapa kubu gitu kan. Ini perbedaan kecil-kecil diperbesarkan. Bagaimana kita menghadapi invasi dari luar? Makanya kita harus sadar itu. Oke, ya tiang rasa udah cukup ya Pak Mangku ya, mengenai apa pengetahuan kita ini mengenai intoleransi ya. Bagaimana kita katakanlah menghadapinya ya, tidak dengan kekerasan pula ya, tapi kita memakai sesuai anjuran Weda ya. Jadi tiang rasa cukup sekian Pak Mangku. Terima kasih Pak Mangku atas wajangan hari ini ya. Sukses Pak Mangku. Saya Wayan Amaludin dan Jero Mangku Teguh Eko Putra Rore, Moksha Channel, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.